saya harus Anda pahami sebagai orang yang supporter, jadi kayak pendukung fansnya Pak Jokowi, tapi juga Gibran, tapi juga Kaisang, tapi juga Bobi ya. Nah karena itu pandangan-pandangan saya Anda bisa lihat ya wajar aja lah Anda akan terus mendukung. It's okay buat Anda untuk skeptis dengan pandangan saya. Cuman saya ingin mengatakan bahwa buat saya ternyata sekarang saya melihat secara langsung bahwa dinasti politik itu tidak dengan sendirinya buruk. Dinasti politik oleh seorang pemimpin yang bersih, yang berharap bahwa anak-anaknya itu akan maju dan meneruskan kebersihan dia, mungkin adalah sesuatu yang baik buat kita semua, buat masyarakat luas. Dan saya tentu saja akan mensupport terus Gibran, mensupport terus Kaisang, dan mensupport terus Bobi Nasution. Dan mungkin suatu saat nanti kalau usia saya masih ada, saya mendukung Jan Etes. Makasih. Benar, dinasti itu nggak jelek, ya, asal prosesnya itu benar. Tadi Adi Prayitno udah bicara atau Bung Faisal tadi bicara mengenai bagaimana terjadinya Bijili menjadi Perdana Menteri Singapura, saya kan? Dia bukan anak kemarin sore, Brigadir Jenderal, pangkat tertinggi dalam ketentaraan di Singapura. Dan dia tidak langsung menjadi Perdana Menteri. Dia masih di bawah Goh Chok Tong misalnya kan. Dan ketika dia juga akan turun, dia juga langsung bilang bahwa nanti Wakil Perdana Menteri saya atau Menteri Keuangan saya nih yang akan menggantikan saya. Karena orang itu memang benar berdidik. Tapi Anda jangan lupa ya bahwa Singapura itu sistem politik dan juga sistem pengawasannya sangat baik. Makanya dia adalah negara yang boleh dikatakan anti korupsi ya. Nah kemudian kita lihat juga lah ya bagaimana dinasti politik yang tadi Bung Faisal juga katakan yang terjadi di Amerika Serikat ya. Bagaimana dinasti Kennedy misalnya kan dari John Fitzgerald Kennedy, ada juga Bobby Kennedy sebagai jaksa agung, atau kemudian sekarang juga masih ada ya generasi Kennedy ya. Dan itu apakah itu kemudian buruk? Enggak juga ya, karena itu ada proses alamiah di situ ya. Ada proses alamiah ya. Atau George Bush ya, bagaimana George Bush Junior itu menjadi presiden tidak langsung dari bapaknya kemudian ke anaknya. Ada proses perantara di situ. Yaitu Bill Clinton kalau salah ya. Jadi itu yang terjadi. Apa yang ingin saya katakan di sini, tidak ada itu kemudian proses yang dari bapaknya langsung ke anaknya itu secara langsung tanpa suatu jeda gitu kan. Jadi ini yang harus kita pahami juga ya. Dan kalau kita lihat ya, yang namanya pohon kalau ada buahnya, pasti buahnya nggak akan jatuh jauh dari pohonnya ya. Saya beri contoh misalnya. Kenapa anak saya ada yang misalnya pengen menjadi peneliti, pengen menjadi dosen ya. Karena memang dia dari kecil saya ajak, pasti Bung Ade juga tahu lah, kenal lah anak saya suka saya ajak ke kampus ya, main di FISIP, main di sastra, kemudian lihat bapaknya ngajar ya, bahkan lihat bapaknya juga berdiskusi seperti ini ya, dan akhirnya ikut. Dan apakah kemudian itu dengan suatu proses nepotisme ya, kalau nanti suatu saat dia ternyata bisa mendapatkan beasiswa ke Australia ya, mengambil doktor dan kemudian dari universitas yang lebih baik dibandingkan yang saya dapatkan, itu juga nggak ada urusannya sama saya, tapi proses itu berjalan. Atau seorang tentara lah ya, kalau Anda lihat ya, semua tentara khususnya dari Kopassus pengen salah satu anak itu menjadi Kopassus. Tapi kan nggak mungkin baru lulus akademi kemudian udah jadi letnan jenderal misalnya kan. Ini prosesnya tuh tetap berjalan suatu yang cukup lama ya. Dan kalau tadi Bung Ade bilang bahwa mereka mendapatkan pendidikan politik di dalam rumah tangga, tapi Anda lihat sendiri ya bahwa Jokowi baik itu dalam wawancaranya dengan seorang peneliti Australia itu udah mengatakan bahwa anak saya nggak ada yang tertarik dengan politik. Bung Ade mengatakan itu PSI kemarin Jokowi nggak ikut-ikut. Ya. Jangan Anda lupa ya, di dalam proses perhitungan itu ya, itu ada satu proses di mana
kenaikan angka PSI itu melejit dalam sekian bulan, sekian hari atau berapa jam. Itu Mas Gun ngoceh. Dan akibat Mas Gun ngoceh, teman-teman juga mereka-mereka yang pengamat pemilu itu juga ngoceh, akhirnya angka itu akhirnya turun lagi secara drastis. Jadi ini juga suatu kenyataan ya, Bung. Oke, tapi ini saya katakan seperti itu. Yang saya merasa perlu agar publik tidak merasa bahwa ketika itu memang ada upaya untuk mengintervensi suara PSI. Tidak ada, memang ada kesalahan KPU ketika itu. Semua partai kena waktu itu. Dan saya termasuk orang yang bicara di medsos dan mengatakan something is terribly wrong di sini. Ini angkanya naiknya terlalu tinggi. Tapi bukan hanya PSI, kebetulan perhatian orang adalah pada PSI. Jadi orang nggak melihat partai-partai lain. Padahal semua partai lain juga kena. Nah kemudian dihentikan berapa lama itu? Berapa hari dan kemudian kembali ke yang normal. Dan ketika itulah kita melihat bahwa angka normalnya PSI itu nggak sampai, itu kan masih naik turun Prof. Ya, jadi saya mau bilang bahwa saya harus membela PSI dalam hal ini. Oh iya, saya juga ingin membela juga ya. Jadi dalam proses itu pernah terjadi ya angkanya PSI itu melejit dalam 2 jam atau 2 hari gitu ya. Dan itu kemudian Gunawan Muhammad mulai bicara. Dan kemudian teman-temannya Adi Prayitno mulai bicara ya. Kami semua yang ada di dalam Asosiasi Ilmu Politik Indonesia mulai bicara juga, termasuk mereka-mereka yang menjadi pollsters ya. Pollsters itu saya mau bilang tapi semua partai itu mengalami pelonjakan. Oh iya memang tapi pelonjakan suara PSI itu melejitnya lebih drastis gitu. Kita harus kembali ke data. Tapi yang saya sangat ingat ketika itu karena saya terlibat, saya termasuk orang yang mengkritik. Oh iya. Saya ingin mengingatkan bahwa ketika itu tidak ada terjadi sesuatu yang luar biasa aneh. Memang naik, tapi kemudian kan biasa dalam penghitungan PDIP pun di awal langsung melonjak naik. Dan itu normal saja. Saya tidak ingin membantah itu, saya katakan itu benar terjadi. Tapi saya juga akan lupa ketika Anda cerita juga ke saya, suara saya sempat naik juga Mas. Itu yang kemudian saya bingung kok bisa suara saya melonjak tajam. Itu benar, saya tidak membantah itu. Tapi yang ingin saya katakan juga ada juga ya data atau informasi atau fakta yang menyatakan seperti itu. Nah kembali ke soal bagaimana ini masa depan itu ya. Saya melihat entah mau dibantah atau enggak ya. Yang jelas ya itu dinasti ini memang akan berjalan. Dan kalau kemudian tadi yang katakan bahwa Bobi itu banyak didukung oleh partai-partai politik, fine, silakan aja. Dan bukan mustahil nanti akhirnya tidak ada yang tadi Anda katakan tinggal PKS dan PDIP. Bukan mustahil, 2 partai itu mungkin juga tidak akan memajukan calon-calon mereka. Dan kalau itu terjadi, Bung Ade, itu akan sama dengan peristiwa yang terjadi di Makassar, peristiwa yang terjadi juga di Solo ketika Gibran akan menjadi calon wakil kota ya. Itu masih ingat lah ya, itu fakta sejarah yang ada. Kalau itu terjadi ya, kalau kemudian nanti kampanye teman-teman yang di Sumatera Utara itu kemudian menggelinding, Anda tahu kan yang saya maksud? Bagaimana mereka mengatakan jangan pilih ini, jangan pilih itu, jangan pilih begini ya. Nanti biar Bung Faisal lah yang ngomong. Itu kalau itu menggelinding bukan mustahil ya. Kotak kosong itu kalau memang terjadi bisa aja dia menang ya.